Bukan sebuah rahasia apabila para hakim yang seharusnya menjadi pengadil justru turut menjadi pelaku suap dan gratifikasi. Deretan hakim agung di dua lembaga kehakiman di Indonesia pernah dijebloskan ke penjara karena melakukan praktek kotor rasuah, seperti Akil Mokhtar, Patrialis Akbar hingga Sudrajat Dimyati. Tak hanya itu, beberapa pejabat strategis di Mahkamah Agung juga terbukti menjadi maklar kasus dan mafia hukum. Pada 2012, Akil Mokhtar, hakim senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sempat melontarkan ide pemberian hukuman koruptor yang terdengar sangat bombastis dan berani, yaitu dengan cara dimiskinkan dan dipotong jari tangannya. Namun, 1 tahun pasca ide beringas itu diutarakan, dirinya justru dinyatakan terbukti sebagai pelaku korupsi pada 2013. Akil bersalah dan terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai 60 miliar terkait sengketa pilkada di 15 daerah hingga kasus pencucian uang. Saat ditanya wartawan mengenai pernyataannya tentang potong jari bagi koruptor, Akil selalu bersikeras dan menjawab dengan bahasa yang kurang etis. Akil juga sempat mengatakan siap dihukum mati kepada wartawan, serta menyebut jaksa dengan bahasa yang kasar. Atau kan alternatif. Kalau gitu dia dewan janji dong, jangan terima suap. Goblok lah. Jadi jaksa goblok nih Pak? Iya, memang goblok. Memang goblok. Jaksa goblok nih Pak? Kamu wartawati mana? Saya hukum online Pak. Oh, pantasan. Enggak Bapak. Udahlah. Pak, ini capek. Jangan Rizky Absekap di sana, kelompok-kelompok nggak jelas juga itu. Pada akhirnya, Akil Mokhtar harus mendekam di penjara seumur hidup akibat kasus mega korupsi yang telah ia perbuat. Hakim MK lain yang pernah divonis penjara akibat kasus korupsi adalah Patrialis Akbar. Patrialis Akbar terbukti menerima suap sekitar 2,15 miliar dari pengusaha impor daging Basuki Hariman untuk membantu memenangkan putusan perkara terkait uji materi atas Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya hari ini dizalimi karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizalimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Akibat kasus ini, Patrialis divonis 7 tahun penjara dan telah bebas pada 2022 yang lalu. Kasus korupsi tak hanya menggerogoti Mahkamah Konstitusi, tapi juga Mahkamah Agung. Pada 2022, Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditangkap KPK lantaran menerima suap pengurusan perkara kasasi kepalitan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Sudrajat Dimyati mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Hakim Agung pertama yang dipenjara karena kasus korupsi. Dalam kasus itu, Sudrajat disebut menerima uang senilai 800 juta dan divonis 8 tahun penjara. Pada 2013, Dimyati juga pernah diterpa isu dugaan suap yang kemudian dikenal sebagai skandal lobi toilet. Saat itu, Dimyati yang gagal dalam proses seleksi Hakim Agung disebut menyuap anggota Komisi Hukum DPR, Bahrudin Nasori, di dalam toilet gedung DPR. Namun, keduanya membantah. Komisi Yudisial juga menegaskan bahwa skandal itu tidak terbukti. Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi terkait penanganan kasasi di Mahkamah Agung. Jaksa meyakini uang yang diterima Ghazalba telah diputar dan menjurus ke arah pencucian uang. Selain Dimyati, ada nama Ghazalba Saleh yang terjerat kasus yang sama. Jika koleganya divonis 7 tahun, Ghazalba lebih beruntung lantaran dirinya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung setelah menyatakan alat bukti dari KPK tidak kuat. Tak berselang lama, KPK kembali menjerat Ghazalba sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total mencapai 62,8 miliar. Namun, lagi-lagi Ghazalba lolos dari jeratan hukum. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengabulkan nota pembelaan atau eksepsi yang diajukan Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh. KPK pun diminta untuk segera membebaskan Ghazalba dari tahanan untuk sementara waktu. Selain itu, ada nama Ahmad Yamani, Hakim Agung MA yang diberhentikan secara tidak hormat pada 2012 atas kasus pemalsuan berkas putusan PK terpidana gebong narkoba Hengki Gunawan. Tak hanya para Hakim Agung, beberapa pejabat strategis di MA juga turut melakukan praktek lancung. Sebut saja Nur Hadi Abdurrahman, sekretaris MA yang divonis 6 tahun penjara pada 2021. Nur Hadi disebut telah menerima suap dan gratifikasi senilai total 83 miliar dalam menangani sejumlah perkara di MA. Nur Hadi dan menantunya, Reski Herbiono, dinyatakan terbukti menerima suap sebesar 45,7 miliar dari Direktur Utama PT MIT, Hendra Sunyoto, terkait kepengurusan 2 perkara. Selain itu, keduanya juga terbukti menerima gratifikasi sebesar 13 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Mantan sekretaris MA lain yang terjerat korupsi adalah Hasbi Hasan. Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan perkara. Salah satunya didakwa menerima suap 11 miliar dari Herianto Tanaka terkait pengurusan perkara di MA.
Terbaru, ada nama Zarof Rikar, seorang maklar kasus di tubuh Mahkamah Agung yang telah bekerja selama 10 tahun. Kedoknya baru terbongkar saat Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap penanganan kasasi Ronald Tanur pada Oktober 2024. Ronald Tanur sendiri merupakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sara Afrianti, pada Oktober 2023. Saudara, dugaan suap kasus Ronald Tanur terus bergulir. Seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung ditangkap karena diduga terlibat suap kasus Ronald Tanur di tingkat kasasi. Atas perintah Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang telah bersekongkol dengan ibunda Ronald, Zarof disebut melobi ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erin Tuahdamanik, Heru Anindyo, dan Mangapul, agar memvonis bebas Ronald. Ketiganya diduga telah dijanjikan uang pemulus sebesar 5 miliar. Sementara Zarof diganjar 1 miliar atas jasanya tersebut. Hal mengejutkan pun terkuak saat penyidik Kejagung yang menggeledah rumah Zarof menemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun dan emas batangan seberat 51 kg yang diklaim didapatkan dari praktek kotor Zarof selama 10 tahun. Kejaksaan Agung bukan lembaga yang suci tanpa celah. Sepanjang sejarahnya, institusi ini kerap diguncang skandal yang melibatkan jasa-jasanya sendiri. Mereka menyalahgunakan kewenangan, menerima suap, memeras tersangka, hingga terlibat pencucian uang. Sebuah daftar panjang dan catatan memalukan bagi Korps Adiaksa dan simbol korupsi sistemik di sebuah lembaga penegak hukum. Terbaru, Jaksa Febri Adriansah, tokoh sentral di Kejaksaan Agung yang memimpin pemberantasan korupsi, kini berada dalam pusaran dugaan korupsi. Sosok yang dianggap bersih dan garang mencokok para koruptor ternyata tidak kebal godaan uang kotor. Salah satu kasus paling mencoreng citra Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi Jaksa Urip Trigunawan, jaksa senior yang menerima suap ratusan ribu dolar dari kasus BLBI. Kasus bermula dari penyaluran BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia milik pengusaha Samsul Nur Salim. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah pinjaman darurat senilai 144 triliun untuk bank-bank yang mengalami kesulitan selama krisis 97 hingga 98. Ironisnya, dana sebesar itu kemudian disalahgunakan oleh para petinggi Bank Indonesia dan para konglomerat pemilik bank, termasuk Samsul Nur Salim. Kejaksaan Agung yang mengendus adanya penyelewengan kemudian membentuk tim penyidik untuk menyelidiki Samsul Nur Salim dan kaitannya dengan BLBI. Seorang jaksa berumur 41 tahun kala itu, bernama Urip Trigunawan, ditunjuk sebagai pemimpin dalam tim tersebut. Ironisnya, Urip justru menggunakan posisinya untuk memeras dan menerima suap demi melindungi Nur Salim dari jerat hukum. Pada 2 Maret 2008, Urip bertemu dengan Artalita Suryani, orang kepercayaan Nur Salim, dan menerima kardus berisi uang senilai 660.000 US dollar atau setara 6 miliar saat itu. KPK yang lebih dulu menerima laporan intelijen soal transaksi haram ini langsung melaksanakan operasi tangkap tangan dan menetapkan Urip Trigunawan sebagai tersangka di hari yang sama. Penangkapan ini menggemparkan publik karena melibatkan jaksa yang sedang menangani kasus korupsi besar. Selain suap dari Artalita, Urip juga didakwa memeras mantan kepala BPPN, Glenn Yusuf, dengan meminta 1 miliar. Sejak tertangkapnya Jaksa Urip Trigunawan dalam kasus dugaan suap, kini Kejaksaan Agung terus mendapat tekanan kuat dari pelbagai kalangan. Bahkan Wapres Yusuf Kala meminta Kejaksaan Agung segera diisi dengan wajah-wajah baru. Apalagi terungkap rekaman pembicaraan tersangka suap Artalita Suryani dengan sejumlah petinggi kejaksaan yang menggambarkan kedekatan hubungan mereka. Ini deh, so kita udah koordinasi sama Bu Isno kita. Yuk di rumah saja, nanti yuk ditangkap kejaksaan. Ditangkap di jaksa. Ini kita. Ya mau di skenario pun begitu gitu loh. Kenapa Mas? Mau di skenario pun begitu. Awan aja. Enggak, udah aman, ini nomor lain. Aku di dalam rumah, Jadi biar aja nanti kami yang ambil kejaksaan. Si Urip ditekel KPK, awalnya di kejaksaan loh ini kok sudah penyelesaian pada uang begini apa gitu loh, maksud Pak Luen. Nanti saya kan sesuai Kenapa? Kan saya bilang saya nggak ada keterkaitannya juga dengan BLBI, kan saya nggak ada jauh-jauh mau begitu. Jadi ada keterkaitannya ya biar aja suruh mancing. Pokoknya ada hubungan dagang sama dia, terserah lah. Jadi tugasnya udah selesai. ya tinggal sudah jelas itu gamblang. Tidak ada permasalahan lagi. Pada September 2008, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Urip terbukti menerima suap dan memvonis 20 tahun penjara. Ia mendapatkan remisi berkali-kali dan bebas bersyarat pada Mei 2017 setelah menjalani hukuman sekitar 9 tahun.
3 tahun berselang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Sirus Sinaga ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan perkara mafia pajak Gayus Tambunan dengan sengaja menghapus pasal korupsi. Akibat kasus ini, Sirus divonis 5 tahun penjara pada 2011. 12 tahun kemudian, Kejaksaan Agung kembali digoncang kasus hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar dari buronan Joko Chandra yang terlibat kasus Bank Bali. Kasus Pinangki mulai diperbincangkan publik pada 2020 ketika foto Pinangki bertemu Joko Chandra di Malaysia tersebar luas. Joko Chandra adalah buronan kelas kakap yang kabur sejak 2009 karena menghindari hukuman dalam kasus Bank Bali. Pinangki bersama pengacara Anita Kolapaking bertugas sebagai maklar kasus dan siap mengkondisikan proses hukum Joko dengan imbalan 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar. Uang suap itu digunakan Pinangki untuk memenuhi gaya hidupnya yang glamor, menyewa apartemen mewah, membeli mobil dan perhiasan, operasi plastik dan perawatan kecantikan di Amerika Serikat, hingga liburan ke luar negeri. Pada Agustus 2020, Kejaksaan Agung menetapkan Pinangki sebagai tersangka atas dugaan korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Ia kemudian divonis 10 tahun penjara pada 2021, tapi kemudian disunat menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Pinangki akhirnya bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun pada 2022. Kasus korupsi jaksa tak hanya terjadi di lingkaran Kejaksaan Agung, tapi juga di kejaksaan tingkat daerah. Parlin Purba, Kasih Intel Kejati Bengkulu, ditangkap KPK terkait suap proyek irigasi pada 2017. Devianti Rohaini, Jaksa Kejati Jabar, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 500 juta dalam penanganan kasus dana BPJS Subang. Farizal, Jaksa Kejari Padang, menerima suap 365 juta untuk mengatur perkara di PN Padang pada 2016. Kusnin, Aspidus Kejati Jateng, divonis 2,5 tahun penjara karena menerima suap ratusan ribu dolar Singapura terkait kasus kepabeaan. Agus Winoto, Aspidum DKI Jakarta, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 200 juta dari pengusaha untuk memuluskan perkara. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung sukses menangani mega korupsi seperti Jiwasraya, Timah, dan Pertamina yang merugikan negara triliunan rupiah. Sayangnya, salah satu jaksa terbaik yang menangani kasus itu justru diduga terlibat dan menjadi bagian dari persekongkolan kotor. Kasusnya terkuak ketika polisi menggeledah kediamannya dan menemukan miliaran uang tunai dan emas puluhan kilogram. Pada 11 Juli 2026, Febri Adriansah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, kepolisian resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proses penanganan perkara yang melibatkan PT Asabri maupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya.